Video pembelajaran kita kali ini adalah isomer dan sifat-sifat alkana. Ya. Yang pertama dulu, kita harus mengerti apa itu isomer. Jadi, isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Sekali lagi, senyawa yang mempunyai rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Kita lihat dulu pembagian daripada isomer itu, ya. Di mana isomer atau keisomeran itu terbagi dua, yaitu ada isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur ini dibagi lagi menjadi ada isomer rangka atau kerangka, yang selanjutnya isomer posisi dan isomer fungsi. Jadi isomer struktur ini adalah termasuk ke dalamnya adalah isomer rangka, isomer posisi dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang yaitu ada isomer geometri dan isomer optis. Jadi isomer geometri dan optis ini termasuk ke dalam isomer ruang. Kita lihat dulu isomer rangka. Ya, isomer rangka yaitu rumus molekulnya sama tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Rumus molekulnya sama tetapi kerangka atom karbonnya berbeda. Perhatikan contoh berikut ini, yaitu ini kerangka karbonnya ini adalah lurus. Ya, CH3, CH2, CH2, CH3. Jadi dia lurus. Ini yang kita sebut kemarin itu adalah butana. Selanjutnya kalau kita buat ini, CH3 ini kerangkanya. Dan ada satu adalah gugus, apa kemarin itu? Gugus alkil. Ya, gugus alkil. Berarti kalau ini tadi ada lurus kerangkanya, ini 1, 2, 3 cuman. Ini tadi 4. Maka ini ada satu cabangnya, itu gugus alkilnya. Berarti ini yang kita sebut dengan kerangka atom karbonnya yang berbeda. Satu lurus dan satu bercabang. Ya, ini dia. Ya, selanjutnya isomer posisi. Yaitu rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Ingat ya, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Contoh, ya, CH3, CH2, CH, rangkap 2, CH2. Jadi, kalau kita lihat ini adalah gugus fungsi daripada alkena. Berarti kita berikan nomornya 1, 2, 3, 4. Maka ini adalah 1 butena. Yang kedua, ya, kedua CH3, CH, rangkap 2, CH, CH3. Berarti ini kalau kita kasih nomornya 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 2 butena. Jadi posisi gugus fungsinya ini berbeda. Tadi gugus fungsinya ini adalah posisinya pada nomor 1. Sedangkan di sini sekarang menjadi nomor 2. Jadi bandingkan ya, nomor 1 dan nomor 2. Jadi dia sudah berbeda gugus fungsinya. Inilah yang kita sebut dengan isomer posisi, yaitu rumus molekulnya sama katanya. Rumus molekulnya 1, 2, 3, 4. Berarti C4H. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 2, 8. Berarti C4H8. Yang di bawah juga 1, 2, 3, 4. C4. Terus ini 3 tambah 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 8. Berarti sama-sama rumus molekulnya C4H8. Selanjutnya isomer fungsi, ya. Isomer fungsi itu adalah rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ingat, gugus fungsinya berbeda, ya. Itu contoh, ya, ada alkohol dengan ether. Jadi ini alkohol dengan ether ini sama rumus molekulnya, yaitu CnH2n tambah 2O, ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk strukturnya ini ada CH3, CH2, CH2, ini ada OH. Ada OH-nya. Sedangkan untuk ether CH3, CH2 ini, jadi ini dia gugusnya, ini gugus fungsinya O. Jadi ada OH, ini ada O. Berarti alkohol dengan ether ini disebut dia adalah isomer fungsi.
Jadi sama-sama rumus molekulnya ya. Rumus molekulnya ini adalah berapa ini coba? C-nya 1 2 3. Berarti ini C3. H 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 1 8. Berarti C3 H8O. Nah, ini pun 1 2 3. H 3 tambah 2 tambah 3 8 O. Berarti C3 H8O. Nah, ini dia. Selanjutnya adalah aldehid dengan keton. Aldehid dengan keton ini juga sama memiliki rumus molekulnya yaitu CnH2nO. Ya, CnH2nO. Ya, contohnya CH3CH2 COH. Jadi ini sekarang gugus fungsinya COH. Sedangkan untuk keton gugus fungsinya ini CO. CO-nya ini rangkap 2 ya. CO. Jadi ini juga rumus molekulnya adalah C3H. H6O. C3H6O. Ya. Selanjutnya adalah asam alkanoat atau asam karboksilat dengan alkil alkanoat atau ester, di mana rumus umumnya yaitu CnH2nO2 ya, CnH2nO2 ya. Contoh asam propanoat ini ya, ini berarti kalau kita kasih nomornya aku 1 2 3, gugus fungsinya ini mendapat nomor yang serendah mungkin. Berarti ini asam propanoat ini gugus fungsinya COO, ini pada ester atau alkil alkanoat. Nah, inilah yang disebut dengan metil etanoat. Jadi ini 1 2 ya. Sekarang kita lihat gugus fungsinya berbeda. COOH ini COO. Sama-sama rumus molekulnya ini adalah C3H6O2. Ingat ya. 1 2 3 H 3 tambah 2 5 tambah 1 6 O2. Ini pun demikian. 1 2 3 H 3 tambah 3 berarti 6 O2. Inilah dia untuk asam alkanoat yang berisomer fungsi dengan ester. Selanjutnya yaitu sikloalkana dengan alkena ya. Jadi dia rumus molekulnya adalah CnH2n ya, CnH2n ini dia. Nah, jadi alkena dengan sikloalkana merupakan isomer fungsi. Yaitu sekarang perhatikan contohnya, ini kalau kita kasih nomornya dulu 1 2 3 4. Berarti ini adalah 1 butena. Rangkap 2. Sekarang lihat ya, ini CH2, 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 CH2. Berarti ini adalah berbentuk siklo. Maka ini sikloalkana. Sikloalkana berarti ini 4, berarti siklobutana. Siklobutana. Berarti ini rumus molekulnya adalah C4H8. Jadi sama-sama 1 2 3 4 C4H. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8. Jadi rumus molekulnya C4H8. Satu lagi untuk isomer fungsi antara alkuna dengan alkadiena, yaitu sama-sama rumus molekulnya CnH2n kurang 2 ya. Contoh, perhatikan kalau ini rangkap 3 ya, rangkap 3 berarti ini adalah alkuna, berarti 1 2 3 4 ya, berarti namanya menjadi 1 butuna. Oke, sekarang kita lihat contohnya ini lagi naku. Ini ada 2 ikatan rangkap. Nah, ini maka disebut dengan alkadiena. Berarti penomorannya 1 2 3 4. Maka menjadi 1 2. 2 berarti menjadi butadiena. D berarti 2 gugus alkena. Isomer geometri itu nanti kita jelaskan pada
isomer alkena. Sekarang kita lihat dulu isomer struktur pada alkana. Sekarang kita lihat isomer struktur daripada alkana. Kita ambil contohnya C4H10. Ya, C4H10. Yaitu kita lihat dulu 1. Kita buat dulu rantai panjangnya CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti ini C4H10. Maka ini namanya adalah butana. Oke. Yang kedua ini kalau udah ada 4 tadi rantai panjangnya, rantai lurusnya. Sekarang kita buat 3 rantai induknya. CH3, CH, CH3. Ini kita buat ke bawah. CH3. Berarti ini menjadi 2 metil propana. Nah, masih bisa kah? Nah, kalau kita susun lagi ke bawah lagi gini, CH3, CH, C3, C3 kan sama dengan butana kembali. Berarti jumlah isomernya, ya, jumlah isomer strukturnya sama dengan 2. Oke. Kita buat satu lagi, ya. Kita buat C5H12. C5H12. Kita buat 1, ya. Kita buat dulu rantai lurus CH3, CH2, 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 CH3. Berarti ini adalah pentana. Oke, pentana. Sekarang yang kedua, kita perpendek ini rantai induknya menjadi 4. Berarti ini CH3, CH2, CH, 1 gugus alkil CH3, ini CH3. Berarti ini menjadi 2 metil induknya butana. Ingat ya, 2 metil butana. Satu lagi, kita lihat lagi, kita perpendek kembali. Berarti menjadi CH3, CH, kita buatkan ini CH3, CH3, CH3. Kalau tadi ada 4, ini 1, 2, 3. Nah, ini sekarang induknya. Berarti ini menjadi 2, ya, 2 di metil 2 gugus alkil yang sama, berarti 2 di metil induknya propana. Oke. Bagaimana kira-kira, masih bisa kah? Nah, kalau kita geser-geser lagi, ya. Nah, jadi cuma ada 3. Jadi sekarang ini jumlah isomernya sama dengan C5H12. Jadi ini semua adalah C5H12. Sekarang kita lihat sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana yaitu sifat fisikanya. Makin panjang rantai karbon dan MR-nya semakin besar, maka titik didihnya semakin tinggi. Yang kedua, semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didihnya. Ya. Dan ketiga, sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut yang kurang polar, seperti CCl4. Jadi ini adalah sifat-sifat fisika daripada alkana. Selanjutnya, sifat kimianya. Sifat kimianya adalah 1, alkana ini kurang reaktif. Jadi disebut juga dengan parafin. Artinya daya reaksinya rendah. Yang kurang reaktif itu berarti daya reaksinya rendah. Selanjutnya, terjadi reaksi pembakaran yang digunakan sebagai sumber energi. Jadi kalau pembakaran metana CH4 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ini disebut dengan pembakaran sempurna, yaitu hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya ada 4CH4 dibakar dengan 5O2 menghasilkan CO2 plus CO plus 2H2O. Ini disebut pembakaran tidak sempurna, yaitu pembakaran tidak sempurna ini dihasilkan adalah
gas karbon monoksida atau CO. Ya, jadi ini beda pembakaran sempurna dengan pembakaran tidak sempurna. Kalau dia pembakaran sempurna tadi tidak ada menghasilkan CO. Oke. Selanjutnya sifat kimianya adalah terjadi reaksi substitusi atau pergantian. Ya, misalnya kita buat ini. Ada CH4 berarti H tambah plus Cl dengan Cl. Nah, ini ganti kemari, ini masuk lagi kemari. Berarti inilah yang tadi kita sebut dengan CH123, CH3. Berarti ini ganti ini tadi menjadi Cl. Ini H dengan Cl, berarti ini menjadi plus HCl. Jadi inilah yang disebut juga nanti dengan haloalkana. Ya, haloalkana. Nah, itu antara halogen dan alkana. Ya, kita lihat contoh soal. Ya, 1. Senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetilheksana. Ingat ya, yang bukan berarti yang tidak sama rumus molekulnya. Ya, pertama, kalau dia 2,3 dimetilheksana, ya, 2,3 dimetilheksana, C-nya berapa ini? Ini C-nya adalah 2,3, berarti 2C-nya, ya, heksana 6, berarti ini menjadi 8 C-nya. Sekarang kita lihat dulu option A, 3 metilheptana. Heptana tadi berapa, nak? 7. Ya, 7 berarti tambah 1 metil. 1 metil. Ini berarti kalau kita buatkan dulu ini, coba dulu 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 3 1 2 3 boleh dari sini kita buat ini berarti CH3. Ini kalau kita lengkapi CH3 1 2 berarti ini CH2, ini 1 2 3 berarti tinggal H. 1, 2 berarti H2, ini CH2, CH2 ini berarti CH3. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C-nya. Ini ya, C-nya sama dengan 8. Ini tadi C-nya juga 8. Oke. Selanjutnya ini 2, 3, 4 trimetilheksana. Heksana berarti 6. 6 tambah 3C. Kan trimetil 3C-nya. Berarti ini C-nya sama dengan 9. Ini C-nya sama dengan heksana 6 tambah 2. C-nya 8. Ini heksana 6 tambah 2. C-nya juga 8. Ini juga C-nya sama dengan 8. Jadi senyawa yang bukan isomer dari 2,3 dimetil heksana yang C-nya juga tadi 8, hanya ini C-nya 9, berarti ini dia. Ya, perhatikan contoh kedua, Nako. Di antara senyawa berikut yang mempunyai titik didih paling tinggi. Ya, titik didih paling tinggi yaitu A, CH3, CH2, CH2, CH3, B, CH3, CH, ini CH3, CH3. D, C, CH3, CH2, 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 CH3. Ini C, CH3, 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 CH3. E, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Jadi di antara senyawa berikut ini yang mempunyai titik didih paling tinggi katanya, berarti yang kita lihat di sini tadi semakin panjang rantai karbon, titik didihnya semakin tinggi. Sekarang yang mana rantai karbonnya yang paling panjang? Ini 1 2 3 4. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling panjang rantai karbonnya yaitu bagian C. Inilah dia titik didih yang paling tinggi. Oke. Nanti ya latihannya, coba nanti tuliskan reaksi pembakaran C5H12, yaitu satu nanti aku dia buat reaksi pembakaran sempurna. Yang kedua untuk reaksi pembakaran tidak sempurna.
Oke, ini aja untuk latihannya. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini, Naku. Sekian dan terima kasih.